Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami di sini ingin menyelesaikan permasalahan primal dan dual menggunakan simplex method dari buku berjudul Linear Programming and Network Flows dari Mortal S. Bajara dan juga John Jarvis. Oke, bersama saya Raffi Rahmatullah dengan NIM 24040202124. Saya Iskandar Raja dengan 24040. Dan saya Septian Nafal Pramudia dengan link 24040200114. Oke, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dari sumber buku Linear Programming and Network Flows karya Mukhtar S. Bazara dan John Z. Davis. Pada permasalahan 6.30, kita dapat fungsi tujuan untuk minimasi 3x1 tambah 5x2 dikurangi x3 ditambah 2x4 dikurangi 4x5 dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3x4 ditambah x5 kurang dari sama dengan 6. Untuk fungsi kendala kedua, min x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah x4 dikurangi x5 lebih dari sama dengan 3. Dengan x1, x2, x3, x4, x5 lebih dari sama dengan 0. Dalam soal ini, kami membuat modifikasi. Yang pertama, kami akan selesaikan model matematika primal dengan simplex. Model matematika primal ini yang ada di sebelumnya, yaitu minimasi ini dan dengan fungsi kendala ini. Lalu kita akan buat model matematika dual dengan model matematika primal yang sudah kami buat. Lalu kami selesaikan dual dengan teknik variabel buatan. Setelah itu kami selesaikan dual dari solusi primal dan kita akan cek POM-QM untuk primal dan dual. Yang pertama kita tulis persamaan primal, yaitu minimize Z sama dengan 3x1 plus 5x2 min x3 plus 2x4 min 4x5 harus memenuhi x1 plus x2 plus x3 plus 3x4 plus x5 kurang dari sama dengan 6 dan min x1 min x2 plus 2x3 plus x4 min x5 lebih dari sama dengan 3. Kemudian x1, x2, x3, x4 dan x5 lebih dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian primal dengan metode simplex. Yang pertama kita ubah z-nya dulu dari minimize menjadi maximize, yaitu z max sama dengan min z min, sehingga z-nya menjadi min 3x1 min 5x2 plus x3 min 2x4 plus 4x5. Untuk fungsi kendalanya tetap sama. Selanjutnya, kita akan menambah variabel surplus dan slide. Untuk fungsi kendala yang pertama, karena bentuknya lebih dari sama dengan, maksudnya kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan variabel surplus yaitu plus S1. Untuk fungsi kendala yang kedua, karena bentuknya lebih dari sama dengan, kita akan menambahkan variabel slack yaitu min S2. Lalu X1, X2, X3, X4, X5, dan S1 dan S2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk Z-nya kita tambah dengan 0 S1 dan min 0 S2. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel buatan. Kita akan mengubah fungsi kendala menjadi bentuk matriks, yaitu matriks X1, X2, X3, X4, X5, S1 dan S2. Lalu kita perhatikan untuk matriks S1 dan S2. Karena tidak ada matriks identitas 2 kali 2, maka kita akan menambahkan variabel buatan XA, yaitu 01. Dan fungsi kendala yang kedua berubah menjadi min X1 min X2 plus 2X3 plus X4 min X5 min S2 plus XA sama dengan 3. Kemudian untuk Z-nya kita tambahkan dengan min MXA, sehingga kita akan mendapatkan model matematika yang baru, yaitu maximize Z 3x1 plus 5x2 min x3 plus 2x4 min x5 plus 0s1 min 0s2 min mxa.
Dan fungsi kendalanya adalah X1 plus X2 plus X3 plus 3X4 plus X5 plus S1 sama dengan 6. Dan min X1 min X2 plus 2, X3 plus X4 min X5 min S2 plus XA sama dengan 3. Dengan X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, dan XA lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita akan memasukkannya ke tabel program awal. Untuk yang paling atas itu kita masukkan konstanta dari fungsi tujuan. Kemudian untuk baris yang pertama dan kedua itu kita isi dengan variabel yang membentuk fungsi identitas, yaitu S1 dan XA. Kemudian kita akan menghitung ZC, yaitu dengan menjumlahkan perkalian dari kolom CB dengan kolom X1 sampai dengan XA. Untuk kolom yang X1, 0 kali 1 ditambah min M kali min 1, hasilnya adalah M. Lalu selanjutnya sampai XA. Kemudian untuk ZC min CC kita akan mengurangkan baris ZC dengan baris yang paling atas. Untuk kolom X1, M dikurangi min 3 itu hasilnya adalah M plus 3. Kemudian selanjutnya sampai dengan kolom XA. Nah, kita perhatikan di sini untuk baris ZC min CC kita pilih yang min paling kecil, yaitu di sini adalah min 2M min 1. Jadi maksudnya kolom tersebut adalah kolom kunci. Lalu kita akan menghitung P, yaitu dengan membagi kolom key dengan kolom kunci. Untuk baris yang pertama yaitu 6 dibagi 1, hasilnya adalah 6. Kemudian untuk baris kedua 3 dibagi 2, yaitu 3/2. Dan kita pilih yang terkecil, yaitu 3/2. Sehingga baris tersebut akan menjadi baris kunci. Lalu kita akan menemukan elemen kunci, yaitu 2. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi baris kunci, yaitu kita tulis baris kuncinya dulu, kemudian dibagi dengan elemen kunci, sehingga menghasilkan sebagai berikut. Kemudian untuk transformasi baris lain, yaitu baris S1, kita tulis baris S1, kemudian dikurangi dengan perkalian antara elemen pada baris lain yang ada di kolom kunci, yaitu 1. Kemudian dikalikan dengan hasil dari transformasi baris kunci. Kemudian akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Oke, baik, kita akan langsung saja kita memulai penyelesaian primal pada program kedua. Ya guys ya. Jadi kita akan memulai pada program kedua primal. Sini langsung kita update saja barisnya. Kita akan update pada baris kuncinya, yaitu tadi sehingga dirubah menjadi S3. Karena berubah S3 maka CP-nya 1, Q-nya 3/2, sehingga barisnya berubah jadi 3/2 min 1/2 min setengah 1 setengah min setengah 0 min setengah 1/2. Lalu yang kedua juga baris yang kedua S1-nya masih sama ya. S1-nya masih S1, CP-nya juga masih sama. Nah, barisnya berubah dari Q itu menjadi 9/2, 3/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2, 1, 1/2, min 1/2. Lalu sejatnya itu kita ambil dari 0 dikali 3/2 ditambah 1 dikali min setengah. Jadi 0 ditambah min setengah itu min setengah. Terus yang kedua juga pada kolom X2 ini 0 dikali 3/2 ditambah 0 kali 1 kali min setengah berarti min setengah. Pada S3 juga 0 kali 0 ditambah 1 sama 1, sehingga diperoleh Z-nya 1 min setengah setengah 1 setengah min setengah 0 min setengah setengah. Lalu Z itu berarti Z dikurangi dengan fungsi tujuan, yaitu Z-nya min setengah dikurangi dengan minus 3, berarti min setengah ditambah 3 itu 5/2. Lalu juga min setengah ditambah dikurangi dengan min 5 itu min setengah ditambah 5 sama aja. Jadi nilai 9/2, sehingga diperoleh min Z-nya 5/2, 9/2, 0, 5/2, min 9/2, 0, min setengah M 1/2. Nah, kita cari yang paling minus ya guys ya. Yang paling minus ini kan ya di kolom S5. Gini Z-nya min 9/2. Terus kita ke kolom, kita cari penilaiannya. Mana yang itu ya ini 9/3,
ini saja. Lalu kita akan eh, cari ya guys ya kolom kuncinya. Nah ini kan sudah ketemu kolom kunci S4 dengan baris S1 sehingga ditemukan elemen kuncinya 3/2. Lalu kita transformasi baris ini kunci itu baris S1 itu kan 9/2, 3/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2, 1, 1/2, ini setengah. Lalu kita bagi dengan eh, kolom kunci pada baris ini, pada baris S1. Dibagi 3/2. Lalu kita bagi semuanya, 3/2 bagi 3/2, sehingga diperoleh baris baru 3, 1, 1, 0, 5/3, 1, 3, 2/3, 1, 1 setengah. Lalu kita transformasi baris lainnya, pada ini, pada kolom kunci di baris kedua, baris S3, 1, 3/2, baris min setengah, 1, 1/2, min setengah, 0, 1, min setengah, 1/2. Nah, diperoleh ya guys ya. Sehingga kita transformasi rumusnya itu adalah baris lama dikurangi dengan kolom dikali dengan eh, baris baru. Astaga. Nah, jadi kan ini kan min setengah pada baris kolomnya itu. Berarti 3/2 dikurangi dengan min setengah dikali dengan 3. Nah, ini sehingga titik per 3. Min setengah juga dikurangi dengan min min setengah dikali dengan 1 sehingga diperoleh 0. Itu juga seterusnya sehingga diperoleh transformasi baris lainnya baru 3, 0, 0, 1, 4/3, 0, 1/3, min 1/3, 1/3. Lanjut. Lalu pada program ketiga setelah kita ubah transformasi pada baris kunci dan baris lainnya sehingga kita update lagi. Tadi di sini kan masih S1 ya, sekarang berubah menjadi S5 karena tadi elemen kuncinya di S5. Sehingga S5 di sini maka CP-nya berubah 4, Q-nya juga baris diberubah, Q-nya 3, S1-nya 1, S1, S2 1, S3 0, S4 5/3, S5 1, S1 2/3, S2 1/3, S-nya minus 1/3 sehingga dan juga pada baris keduanya pada baris S3 CP-nya masih sama, cuman barisnya berubah dari Q 3, S1 0, 0, 1, 4/3, 0, 1/3, minus 1/3, 1/3. Lalu sejetnya seperti biasa, kita cari 4 dikali 3, ditambah 1 kali 3 berarti berapa? Ya betul, 12 tambah 3, 15. Mana nih? Ya 15, langsung kita turunkan aja. 15 dikurangi dengan 0 berarti 15. Terus yang ini juga 4 kali 1 ditambah 1 kali 0 berarti 4. 4 kali 1 ditambah 1 kali 0, 4. Jejetnya itu 4, 4, 1, 8, 4, 3, 1, min 1. Jejet min jejetnya itu 15. Berarti 4 dikurangi minus 3 berarti 4 tambah 3 7. 4 dikurangi minus 5 sama dengan 4 tambah 5 9. 1 dikurangi 1 ya 0. 8 dikurangi minus 2 berarti 8 tambah 2 sama dengan 10. Sehingga sejet min jejetnya itu 15 7 9 0 10 0 3 1 minus 1 ini. Nah, karena untuk sejet min jejetnya itu lebih besar pada 0, maka programnya optimal dengan zmin sama dengan zmax sama dengan min 15. Jadi PO-nya itu pada S5 sama dengan 3 dan S3 sama dengan 3. Udah. Lalu kita akan melanjutkan pada bentuk bersama pembagian. Anda harus menggunakan konstannya 2, eh, variabelnya 5. Please gunakan pada minimas. Nah, pada selanjutnya kita akan menggunakan minimas. eh, ya, Anda isi ini gitu, itu sesuai dengan persamaan prima nanti. 3 min 5, min 1, 2, min 4. Sehingga mendapatkan ini, konstan 1 sama 1, S1 1, S2 2, S1, S3 1, S4 3, S5 1, kurang dari sama dengan 6. Konstan 2, S1 min 1, S2 min 1, S3 min 2, S3 2, S4 1, S5 min 1, lebih dari atau sama dengan 3. Langsung saja. Kita melakukan solusi dari form QM-nya. Nah, di sini kita dapat cari, kita klik solusinya, sehingga didapatkan tadi mirip ya guys ya, bahwa cc nya itu 15, 7, 9, 0, 10, 0, 3, 1, 0. Nah, kenapa ini minus? Karena
Tadi kan kita melakukan rumus CC dan CC, sehingga semua nilai itu harus lebih dari 0 atau positif. Nah, kalau ini CC dan CC, nilainya itu harus kurang dari sama dengan 0, sehingga nilainya itu harus 0 ataupun negatif. Nah, karena ini nilainya sudah 0 ataupun negatif, maka optimal. Kita bandingkan. Lalu kita bandingkan juga penyelesaian prima dengan manual dengan pengkian. Atau penyelesaian tetap optimal manual, yaitu sama dengan ini S5 sama dengan 3, ini S5 sama dengan 3 juga, S3 sama dengan 3, S3 sama dengan 3, terus CZ-nya 15, CZ-nya juga 15, dan ini juga sama, CZ-nya 7, 9, 0, 10, 0, 3, 1, yang 7, 9, sama. Nah, kesimpulannya itu adalah dari optimal primal ini, kita diperoleh itu setiap CC min CZ untuk kurang dari sama dengan 0, yaitu optimal pada Z min sama dengan min Z max sama dengan min 15. Sehingga POD S3 sama dengan 3 dan S5 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan ubah persamaan primal menjadi persamaan dual. Dengan persamaan primal bentuk bakunya yaitu minimasi Z sama dengan CX dengan kendala AX lebih dari sama dengan B, X lebih dari sama dengan 0. Untuk dual bentuk bakunya itu maximize Z aksen sama dengan B aksen Y dengan kendala A aksen Y kurang dari Y, C dengan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk minimasi Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 dikurangi x3 tambah 2x4 dikurangi 4x5 dengan kendala x1 tambah x2 tambah x3 tambah 3x4 tambah x5 kurang dari sama dengan 6 min x1 min x2 tambah 2x3 tambah x4 dikurangi x5 lebih dari sama dengan 3. Untuk x1, x2, x3, x4, x5 lebih dari sama dengan 0. Untuk model matematika ini akan kita ubah ke bentuk matriks sehingga menjadi sebagai berikut. Nah, untuk pada baris ke-1 ini dikalikan dengan min 1 karena fungsi kendala pada persamaan primal baris ke-1 ini itu mengandung min kurang dari sama dengan, yang dimana di bentuk baku primal itu seharusnya AX lebih dari sama dengan, kita ubah menjadi bentuk baku kan, sehingga dikalikan dengan min 1. Lalu setelah itu matriks ditransformasikan sehingga diperoleh matriks berikut. Untuk kolom ketiga dikalikan yang bilangan yang mengandung minus itu dikalikan dengan minus 1 sehingga nanti berubah, tandanya itu berubah menjadi lebih dari. Selanjutnya dari matriks tadi dibuat persamaan matematika sehingga diperoleh persamaan matematika sebagai berikut. Karena kita ingin menggunakan metode variabel buatan pada kendala 3 dan 5 terdapat hasilnya itu minus, sehingga nanti pada kendala 3 dan 5 dikalikan minus 1. Perubahan primal menuju dual tadi kita mendapatkan persamaan dual yaitu maximize W sama dengan min 6Y1 tambah 3Y2 dengan kendala min Y1 kurang dari Y2 kurang dari sama dengan 3, min Y1 kurang dari Y2 kurang dari sama dengan 5, Y1 kurang Y2 lebih dari sama dengan 1, min 3Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 2, Y1 tambah Y2 lebih dari sama dengan 4, Y1 Y2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan selesaikan permasalahan dual tadi dengan variabel buatan. Pertama-tama kita tambahkan dulu variabel supus dan sine-nya. Untuk maximize W sama dengan min 6Y1 tambah 3Y2 dengan fungsi kendala min Y1 dikurangi Y2 kurang dari sama dengan 3, kita ubah fungsi kendalanya itu, jika kurang dari maka kita akan tambahkan variabel select yaitu ditambah 0S1, jika memiliki lebih dari sama dengan maka kita akan tambahkan min 0S1 atau variabel surplus. Nah, karena variabel pertama dan kedua ini mengandung kurang dari sama dengan, maka di sini kita tambahkan 0S1 dan 0S2
Selanjutnya untuk fungsi kendala ketiga, di sini mengandung lebih dari sama dengan, maka kita tambahkan 0 minus 0 S3. Selanjutnya untuk fungsi kendala keempat, min Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 2, kita tambahkan 0 S4 sama dengan 2. Untuk fungsi kendala kelima, Y1 tambah Y2 lebih dari sama dengan 4, karena mengandung lebih dari, maka kita tambahkan minus 0 S5. Nah, untuk dengan Y1 sama dengan Y1 dan Y2 dengan Y1 dan Y2 lebih dari sama dengan 0. Sehingga fungsi tujuan menjadi 0 S1 tambah 0 S2 dikali 0 S3 tambah 0 S4 dikali 0 S5 dengan Y1, Y2, S1, S2, S3, S4, S5 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan tambahkan variabel buatan. Dengan fungsi tujuan yang tadi sudah kita temukan dengan kendala 1, 2, 3, dan 4, 5 yang sudah tadi kita temukan pada tahap sebelumnya. Lalu kita ubah ke matriks dan kita lihat matriksnya. Nah, untuk matriks di sini, karena tidak ada matriks identitas 5 kali 5, di sini bisa dilihat dari kolom S3 dan S5 itu tidak mengandung minus S1 dan minus S1 di sini, maka kita tambahkan variabel buatan XA dan XB dengan variabel buatan sebagai berikut. Nah, jadi fungsi tujuannya akan berubah menjadi W sama dengan min 6S1 tambah 3Y2 tambah 0S1 tambah 0S2 dikurangi 0S3 tambah 0S4 dikurangi 0S5 dikurangi MXA dikurangi MXB. Sehingga didapatkan persamaan matematika baru, yaitu W sama dengan min 6Y1 tambah 3Y2 tambah 0S1 tambah 0S2 dikurangi 0S3 tambah 0S4 dikurangi 0S5 dikurangi MXA dikurangi MXB. Dengan fungsi kendala min Y1 min Y2 tambah 0S1 sama dengan 3. Fungsi kendala kedua min Y1 min Y2 tambah 0S2 sama dengan 5. Fungsi kendala ketiga Y1 dikurangi 2Y2 dikurangi 0S3 dikurangi MXA sama dengan 1. Fungsi kendala keempat min Y1 tambah Y2 tambah S4 sama dengan 2. Fungsi kendala keduanya Y1 tambah Y2 dikurangi 0S5 dikurangi MXA sama dengan 4. Dengan Y1, Y2, S1, S2, S3, S4, S5, XA, dan XB lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memasukkan permasalahan matematika yang tadi itu kepada program awal. Untuk VDB atau variabel dalam basis ini kita dapatkan dari tadi saat kita menyusun matriks identitas 5 kali 5, yaitu terdapat pada S1, S2, XA, S4, dan XB. Sehingga untuk CB di sini kita isikan S1 sama 0, S2 itu 0, XA itu min M, S4 itu 0, dan XB itu min M. Untuk Q nanti kita isikan dengan hasil pada variabel kendala, dan Y1, Y2 kita isikan dengan koefisien pada variabel kendala. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari ZJ. ZJ diperoleh dari CB dikalikan dengan kolom Y1 sampai dengan XB. Sehingga diperoleh 0 dikalikan min 1 ditambah 0 dikalikan min 1 ditambah min M dikalikan 1 ditambah 0 kali min 3 ditambah min M kalikan 1 sama dengan min 2M. Selanjutnya juga didapatkan dengan cara seperti itu. Untuk JJ min CJ itu didapatkan dari JJ dikurangi dengan fungsi tujuan, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk elemen kunci kita cari dengan cari JJ min JJ yang paling minus. Di sini terdapat pada kolom Y1. Kita hitung nilai P-nya dengan Q dibagi baris yang bersesuaian dengan kolom kunci pada Y1. P diperoleh sebagai berikut
dan didapatkan untuk mencari P elemen kunci ini didapatkan yang paling positif dan tidak nol. Di sini didapatkan pada baris ketiga yaitu 1 dan elemen kuncinya nanti adalah 1 pada baris ketiga dan kolom kedua. Sehingga transformasi baris kunci didapatkan dari baris kunci ini dibagi dengan elemen kunci. Sehingga diperoleh 1, 1, min 2, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya, kita akan mencari transformasi baris lainnya. Untuk baris pertama, yaitu kita didapatkan dari baris pertama dikurangi dengan elemen pada baris pertama yang bersesuaian dengan elemen baris kunci dikalikan dengan baris kunci yang sudah ditransformasi. Untuk memudahkan, kami memberi pewarnaan. Untuk yang diwarnai biru ini adalah sebagai pengali, yaitu elemen pada baris tertentu yang bersesuaian dengan baris kunci. Sehingga kita dapat hitung transformasi baris lain pada baris pertama sebagai berikut. Untuk yang ini adalah baris pertama pada program sebelumnya dikurangi dengan elemen pada baris ke-1 yang bersesuaian dengan baris kunci dikalikan dengan elemen kunci yang sudah ditransformasi sehingga diperoleh 4, 0, min 3, 1, 0, min 1, 0, 0, min 1, 0. Untuk baris kedua, sama seperti baris pertama, ini merupakan baris kedua pada program sebelumnya, dikurangi dengan elemen pada baris kedua yang bersesuaian dengan baris kunci dikalikan dengan baris kunci yang sudah ditransformasi sehingga diperoleh 6, 0, min 3, 0, 1, 1, 0, 0, min 1, 0. Untuk baris ketiga, karena baris ketiga sudah kunci, kita lanjutkan dengan baris lainnya yaitu baris keempat. Kita dapatkan dari baris keempat pada program sebelumnya kurangi dengan elemen pada baris keempat yang bersesuaian dengan baris kunci, yaitu di sini min 3 dikalikan dengan baris kunci yang sudah ditransformasi sehingga diperoleh 5, 0, min 5, 0, 0, min 3, 1, 0, min 3, 0. Selanjutnya pada baris kelima diperoleh dengan baris kelima pada program sebelumnya kurangi dengan elemen pada baris kelima yang bersesuaian dengan baris kunci, yaitu di sini 1 dikalikan dengan baris kunci yang sudah ditransformasi sehingga diperoleh 3, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Oke, jadi kita akan mulai pada penyelesaian dual pada program kedua. Kita mulai update pada barisnya variabel basicnya S1, S2, Y1, S4, SP sehingga diperoleh ini Y1, karena elemen khususnya pada Y1 maka kita pakai Y1 ya guys ya. Ya, sehingga CP-nya itu berarti min 6 harusnya. Ya, betul CP-nya min 6. Lalu kita menggunakan uh, update pada semua barisnya. Pada baris S1 itu Q-nya 4, Y1-nya 0, itu min 3, 1, 1, S2 0, S3 min 1, S4 0, S5 0, SA min 1, dan seterusnya. Pada baris kedua juga, pada baris ketiga Q-nya 6, Y1 0, Y2 min 3, S1 0, S2 1, ya terusnya. Itu juga pada baris elemen kunci nanti, elemen kunci. Terus pada baris keempat S4, pada baris kelima SP. Nah, ini yang penting. Berarti pada SZ itu ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Kita mulai pada Y1, kolom Y1 dulu. Berarti CP dikali kolom Y1 ditambah baris kedua, baris CP ditambah Y1. 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0, ditambah min 6 ke 1, sehingga diperoleh sama dengan min 6, karena kita langsung ada perkalian saja guys ya. Berarti ya kolom itu juga. Jadi 0 dikali min 3, ditambah 0 kali min 3, ditambah min 6 kali min 2, dikali ditambah 0 kali min 5, ditambah min 3 min m dikali 3 sama dengan min 3 m min 2 0, sehingga diperoleh sisanya itu adalah min 6 min 3 m min 2 0 0 min m plus 6 0 m min 6 min m.
Lalu kita akan mencari pada manajernya. Manajernya itu gampang ya. Berarti min 6 dikurangi dengan fungsi tujuan, berarti minus 6 dikali minus 6, berarti min 6 ditambah 6 sehingga 0. Terus sajernya pada 2 itu min 3M min 2 ditambah dikurangi dengan 3 sehingga min 3M min 5. Lalu pada S-nya 0 dikurangi 0 ya 0. S2 juga 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah di sini min M plus 6 dikurangi dengan 0 ya masih utuh min M plus 6. S4 juga 0. S5M min M min 6 dikurangi dengan min M jadinya ditambah jadi min 2M min M min 6 sehingga ini SP-nya juga min M dikurangi dengan min M sehingga min 2M. Nah, pada selanjutnya kita cari yang paling kecil ya. Mana tuh coba? Ya betul yang ini. Min 3M plus min 5. Ini yang paling kecil. Berarti ini dijadikan sebagai kolom. 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3. Jadi 3 minus 2, tik M, dan 3 ini. Nah, lalu kita cari mana yang paling kecil nilainya. Ya, tentu saja. Pada jajarnya itu paling kecil ya ini, paling minus. 3 min 2M. Sehingga ini yang akan jadi kolom kuncinya. Dari penilaian itu gampang ya. Berarti karena ini kolomnya, berarti mencapai penilaian pada S1, eh, kolom pada kolom kunci dibagi dengan Q. Maksudnya salah kebalik. Q dibagi dengan kolom kunci, jadi 4 dibagi min 3 sama dengan min 4 per 3, 0 dibagi 6 bagi 0 sama dengan 6 dibagi minus 3 sama dengan 2, 1 dibagi min 2 berarti min setengah, 5 dibagi min 5 sama dengan 3 per 7, lalu 3 dibagi 3 sama dengan 1, kita cari mana yang paling positif ya. Nah, karena yang paling positif itu sama dengan setunggal atau satu, maka kita pilih satu, sehingga elemen kuncinya yaitu di antara kolom Y dan baris SP, jadi 3 ini. Nah, ini. Lalu kita akan eh, melakukan transformasi pada baris kunci, yaitu pada baris SP ini. Yaitu 30, 3003, 0010, min 1, 1, min 1. Kita transformasikan dengan cara apa? Ya betul dibagi dengan eh, kolom kunci dari baris tersebut. Jadi SP kolom kuncinya betul. Itu 3, berarti ini 3 dibagi 3, 0 bagi 3, dan seterusnya. Baik, guys, ya. Nah, ini dibagi 3 semua. Lalu diperoleh nilainya itu 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 1, min 1. Kita juga akan melakukan transformasi pada eh, baris lainnya itu bisa. Wait, wait. Nah, kita akan mulai transformasi pada baris E1. Kuncinya itu baris lama dikurangi dengan kolom kunci pada baris tersebut dikali dengan baris baru, yang tadi baris kunci. Jadi kan baris B1 kan 40 dikali dengan kolom kuncinya pada baris B1 kan 3 dikali dengan baris kunci tadi. Sehingga 4 minus 3 dikali 1 itu sama dengan 7, 0 dikali 3 1 sama dengan 0. Min 3 dikurangi minus 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi minus 3 kali 0 sama dengan 1. Ya seterusnya sehingga didapatkan transformasi baris baru 700 10 2 1 0 1 0 1. Hal ini juga berlaku pada baris lainnya. Pada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, kita baris lama dikurangi dengan kolom kunci pada baris tersebut dikali dengan baris kunci. Ini juga.
Nah, eh, sehingga kita peroleh baru yaitu program ketiga yang di mana eh, kita update baru di sini kita sama yang baris pertama masih sama variabel basicnya S2 S1 S2 Y1 sempat nanti variabel basic yang kelima ini baris kelima ini beda yaitu kita pakai Y2 karena apa tadi elemen fungsinya kan di sini di Y2 sehingga kita pindahkan dari Y2 di sini menjadi di sini nah dan juga CP-nya itu berubah di 6 gitu iya 6 lalu kita lanjutkan aja. Tadi kan sudah ditransformasikan ya guys ya. Pada ini, pada baris pertama kan 7, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0. Baris 2 juga, S2 itu 9, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pada baris ketiga juga itu satu ini kan minus 3, 3, 0, 1, 0, 0, 0, minus setengah 0, min 2 per 3, minus setengah. Minus 1 per 3. Nah, pada baris keempat dan juga pada baris kunci tadi. 1, 0, 1, 0, 0, sepertiga, 0, min sepertiga, sepertiga. Nah, kita lanjutkan juga yang pola tadi, pola pertama. Kita mencari CZ-nya dulu, di mana CP dikali dengan pada variabel, yaitu 0 dikali dengan ini, 0 dikali 0 ditambah 0 kali 0, min 3 kali 0, 0 dikali 0, 6 ditambah 6 dikali 1. Nah, sehingga diperoleh I-nya sama dengan 6. Ya, ini sebenarnya tadi kali sih. Kita lanjut ya guys ya. Pada Y2, sisanya itu adalah 0 dikali 0, tambah 0 dikali 0, min 3 dikali 0, 0 dikali 0, jadi tambah 0 kali 0, tambah 6 ke 1, sama dengan 3. Iya, pada baris S1 juga, anjir. Sakit, astagfirullahaladzim. Maaf, pada baris S1 juga kita melakukan yang sama, 0 dikali 1, 0 dikali 0, min 3 kali 0, 0 kali 0, 0 ini singkat diperoleh ini 0, 0, sisa- sehingga diperoleh sisanya itu adalah min 15, min 6, 3, 0, 0, 3, 0, 3, 3, minus M. Nah, kita cari sisanya min sisanya. Nah, sisa min sisa itu kita kan dapatkan dari ini, eh, maaf ya guys, tadi min 1 kali 6, ya, ini yang 15 ini kan ditambah CP dikali CQ ya, CP dikali K ditambah ini. Berarti min 3 yang ada perkaliannya, min 3 dikali 3 sama dengan min 9 ditambah 6 dikali 1 min 1 sama dengan min 15. Eh, benar. Tak, langsung aja kita menjajahnya. Kita kan pada baris C1. Ini kan C1-nya kan min 6. Berarti kurangi dengan minus 6. Berarti kan min 6 ditambah 6 sama dengan 0. C1-nya kan 3. Dikurangi dengan 3 sama dengan 0. C1-nya kan 0. Dikurangi 0, 0. C1-nya kan 0. Seperti S2. Dikurangi dengan 0, ya juga 0. C1-nya kan 3 dikurangi dengan 0, berarti kan 3. Terus semuanya sehingga diperoleh CC-nya itu 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3 sudah optimal. Nah, karena ini CC-nya dulu lebih besar atau sama dengan 0, maka tidak ada negatif ya. Jadi ini sudah optimal sehingga diperoleh optimalnya 1 sama dengan 3. Ini itu sama dengan 1. Ya, itu dengan CC-nya sama dengan 15. Nah, karena untuk setiap segmen cacing yang besar sama dengan 0, maka program optimal di satu sama 3 itu sama dengan 1. Dengan C max sama dengan ya. Nah, kita akan lanjut pada penyelesaian dual dengan membandingkan tabel optimal primal. Nah, di sini ini kuncinya itu adalah kita akan mencari dual dengan cara optimal tabel optimal primal. Jadi kita kesampingkan dulu tabel optimal dualnya.
Nah, di sini kan tabel optimal primal kita mendapatkan bahwa tabel optimal itu kan pada CZ-nya kan 15. Nah, berarti itu sama. CZ-nya juga, CZ-nya juga 15. Ya, karena nah kenapa di sini eh, 15 di sini 15? Karena di sini kan kita pakai minimal sehingga minimal itu set sama dengan set max sama dengan eh, minus 15 sehingga di sini dapat 15. Nah, gitu. Dan di sini kan ada S5 sama dengan 3. Jadi S5 itu ada dalam basis ya. Jadi S5 sama dengan 3 di dalam basis. Sementara di sini S5 di sini tidak ada di dalam basis. Ini sama tetap 3. Nah, terus di dalam basis ini, variabel basis ini kan S3 sama dengan 3. Berada dalam basis. Nah, sementara di sini S3 nggak ada. Tidak ada di dalam basis. Lalu kita akan lanjut eh, pada CZ-nya. Nah, jadi kan ini di dalam basis di sini yang X5 dengan S5, S3 itu juga dengan S3. Lalu kita juga dengan S1-nya. Di sini kan tadi kan udah S5 dan juga S3, berarti tinggal S1, S2 dan S4. S1-nya itu di luar basis, di luar ini, sehingga di dalam sehingga tetapi di dalam optimal dual berarti di dalam basis dong. Kalau di dalam optimal primal di luar basis, berarti di sini di dalam basis. Begitu juga sebaliknya. Berarti S2 juga nanti ini di luar basis dari tabel optimal primal, tetapi ini di dalam basisnya tabel optimal dual. Lalu kita lanjut pada S4 juga di luar basis pada tabel optimal primal, lalu pada tabel optimal dualnya kita sesuaikan juga sehingga di dalam basisnya X-nya. Nah, di sini kan S1-nya itu di luar basis pada tabel optimal primal, tetapi di dalam ini ya, di dalam tabel optimal dual di dalam basis S1 sama dengan 3, S2 juga sama dengan 1. Ini di luar basis pada tabel optimal primal, tetapi ini di dalam basis pada tabel optimal dual. Ini. Nah, jadi ini telah ringkasan primal dan dualnya. Nah, sama saja jadi nilai optimum sama dengan Cmin sama dengan min max min 15. Pada dualnya ada optimum juga max sama dengan min 15. Variabel basisnya pada primal itu S5 dan juga S5 ya dan juga S3. Nah, pada variabel basis S dual itu S1, S2, Y1 dan juga eh, Y2. Nah, lalu solusi optimal juga pada primal itu S3 sama dengan 3, ini S5 sama dengan 5, 3, dan juga solusi dualnya pada optimal dual itu Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 1. Nah, terus untuk sebenarnya CZ-nya itu harus lebih dari 0 ya guys ya, sehingga sudah optimal. Ini, karena ini positif semua, maka nilainya sudah optimal. Begitu juga dengan dual. CC-nya itu besar sama dengan nol. Sehingga karena ini positif semua dan tidak ada yang negatif, maka ini sudah optimal. Jadi kan kita kan pada penyelesaian dual dengan membuktikan tabel optimal primal tabel optimal dual dengan menggunakan tabel optimal primal. Di sini di sisi kiri ada maksimum primal, yaitu variabel-variabelnya S1, S2, S3, S4, S5, S1 dan S2. Nah, di sebelah kanan ada variabel minimum dual, Y1, Y2, S1, S2, S3, S4, S5. Nah, jadi kita akan menjelaskan bahwa kalau S1 itu bersesuaian dengan S2, X2 itu bersesuaian dengan S2, S3 di maksimum primal bersesuaian dengan S3 di minimum dual. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Ayo kita lanjut. Nah, tadi kan S1 kan di tabel optimal primal itu berada di luar basis sehingga S1 sama dengan 0. Karena S1 itu bersesuaian dengan S1 yang tadi kita bahas di dual dan juga S1 itu berada di dalam basis. Nah, kita perhatikan pada tabel TOP ini CZ min CZ-nya untuk X1 yaitu ZX1 min CX1 sama dengan 7. Sehingga S1 sama dengan 7. Nah, X2 di tabel optimal primal juga berada di luar basis. Sehingga S2 sama dengan 0
Dan S2 juga bersesuaian dengan S2 didual, dan S2 didual ini berada di dalam basis. Diperhatikan pada tabel optimal primalnya, sejajar menjajar tabel S2 itu ZX2 minus X2 9 sama dengan 9, sehingga S2 sama dengan 9. Nah, S3 di top tabel optimal primal itu di dalam basis, sehingga S3 mendapatkan nilai itu 3. Nah, S3 bersesuaian dengan S3 di dual. Nah, sayangnya S3 di dual itu di dual basis. Nah, pada tabel TOP ini, S3-nya itu set X3 sama dengan CS3 sama dengan 0, sehingga S3 sama dengan 0. S4 juga berada di S4 berada di dual basis, sehingga S4 sama dengan 0. S4 bersesuaian dengan S4 di dual. Nah, S4 di dual itu berada di dalam basis. Kalau kita perhatikan di tabel TOP-nya, sejat menjajat untuk X4 itu 10. Nah, sehingga S4 di dual itu sama dengan 10. Lalu S5 juga di top. Di tabel optimal primal itu berada di dalam basis, sehingga S5 sama dengan 3. S5 itu bersesuaian dengan S5, dan S5 itu berada di luar basis. Kalau di tabel TOP primalnya, sejat menjajatnya itu untuk X5 itu SZ X5 min X5 itu 0. Sehingga nanti S5 di dual itu 0. Nah, untuk S1 dan S2, S1 itu di primal itu berada di luar basis, sehingga S1 sama dengan 0. S1 bersesuaian juga dengan Y1 di dual. Nah, Y1 itu berada dalam basis. Kalau kita perhatikan di TOP-nya, untuk S1 itu kan 3, S1 3. Maka Y1-nya di dual itu sama dengan 3. Begitu juga dengan S2 di primal, itu dual basis, sehingga S2 0. Lalu S2 bersesuaian dengan Y2. Di primal, S2-nya itu sama dengan 1, sehingga di dual Y2-nya sama dengan 1. Nah, dari tabel prima juga kita bisa lihat baris sejajar-menjajarnya pada kolom S1 dan S2. Nah, di kolom ini, kita kan tadi lihat bahwa untuk mencari eh, dual, itu kita bisa lihat pada S1 dan juga S2. Nah, karena S1 pada prima itu bersesuaian dengan Y1, berarti di sini S1 sama dengan Y1, maka S1 sama dengan 3, itu juga Y1 sama dengan 3. Dan juga untuk dual S2 sama dengan Y2, maka S2 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan 1. Sehingga solusi dual yang kita bisa baca dari tabel optimal primal, itu Y1 itu sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 1. Nah, berdasarkan hasil perbandingan nilai yang diperoleh dari tabel primal, tabel optimal primal, itu sesuai dengan hasil tabel optimal dual. Nah, pada tabel optimal primal, S1, S2, dan S4 itu berada di luar basis. Nah, variabel tersebut sesuai dengan S1, S2, dan S4 yang ada di dual, yang berada di dalam basis, yaitu S1 7, S2 9, S4 10. Nah, pada tabel optimal primal untuk S3 dan S5 itu di dalam basis. Nah, variabel tersebut sesuai dengan S3, S5, dual yang berada di luar basis, sehingga S3 sama dengan 0, S5 sama dengan 0. Nah, pada tabel optimal prima S1 dan S2 berada di luar basis, variabel tersebut itu bersesuaian dengan I1 dan I2 pada dual yang berada di dalam basis, sehingga I1 sama dengan 3 dan I2 sama dengan 1. Nah, meskipun tadi dilihat bahwa tabel dual nilainya itu 15, itu karena bentuk penyelesaian dual itu ditulis satu minimum. Jadi nilai optimum dual tetap sama dengan nilai optimum primal. Karena nilai minimum itu set min sama dengan minus set max. Jadi kan set maxnya kan sama dengan 15 ya. Berarti set min sama dengan eh, minus set max. Berarti minus min 15 sama dengan set 15. Jadi sama aja. Dengan demikian, solusi dual itu peroleh tetap valid dan juga sesuai dengan tabel optimal primal. Untuk penyelesaian dengan POMQM, kita pilih dengan aplikasi POMQM itu linear programming. Lalu kita sesuaikan constraints atau fungsi kendalanya ada berapa. Di sini ada 5 dan juga variabelnya. Di sini variabelnya ada 2. Lalu kita sesuaikan dengan persamaan dual yang telah kita peroleh tadi. Ini di sini dengan fungsi tujuan maximize min 6 X1 plus 3X2. Lalu fungsi kendala pertama yaitu min 1 X1 min X2 kurang dari sama dengan 3. Lalu fungsi kendala kedua yaitu min X1 min X2 kurang dari sama dengan 5. Lalu fungsi kendala ketiga yaitu X1 kurang dari X2.
lebih dari sama dengan 1. Fungsi kendali keempat yaitu min 1 tambah 1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 2. Fungsi kendali selanjutnya itu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 4. Kemudian selanjutnya pada menu iterasi, di sini terdapat 3 iterasi sampai programnya optimal. Kemudian ada fase 2. Jadi pada iterasi 3 itu programnya sudah optimal. Kemudian pada fase 2 kita akan mengganti konstansa basis untuk X1 dan X2 yaitu min 6 dan 3, sehingga akan menghasilkan nilai ZC yaitu 15. Kemudian selanjutnya untuk perbandingan penyelesaian manual dengan POM-QM. Untuk kolom CB itu sama yaitu 00, min 3, 0, dan 6. Untuk variabel dalam basisnya sama yaitu S1, S2, Y1 atau X1, kemudian S4 dan Y2 atau X2. Lalu untuk baris ZC min CC nilainya sama, namun untuk POM-QM itu menggunakan CJ min ZC sehingga nilainya itu merupakan inverse dari ZC min CC pada tabel manual. Kemudian untuk kesimpulannya kita lihat pada menu solution pada baris yang paling bawah. Untuk kolom X1 nilainya adalah 3, X2 nilainya adalah 1, dan untuk kolom RHS nilainya adalah min 15. Jadi di sini programnya sudah optimal dan memiliki nilai Zmax sama dengan min 15 yang dapat dicapai apabila nilai X1-nya adalah 3 dan nilai X2-nya adalah 1. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.